kelak di akhir zaman perempuan menjadi sorotan. Kenapa? Penjualan. Jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. Penjualan tubuh wanita itu menjadi satu-satunya yang akan menjadi daya tarik di akhir zaman. Begitulah mudahnya orang tertarik dengan, mohon maaf, anggota tubuh wanita. Makanya dulu waktu kami di Yogyakarta kata guru saya, Miss Universe itu penjualan tubuh wanita. Bayangkan, itu penjualan tubuh betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberkahi, Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan dan hati yang baik. Dan kita semua insyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah mudahkan segala urusannya. Dan insyaAllah istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita di subuh hari ini tentang prahara akhir zaman atau tanda-tanda kiamat kecil yang nampak ketika sebelum datangnya kiamat-kiamat besar. Karena tanda kiamat besar itu ada 10. Jika Allah mengizinkan kita untuk sampai kepada pembahasan tersebut, mudah-mudahan kita akan bahas. Kata para ulama merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, tanda kiamat besar itu ada 10. Kalau sudah tanda kiamat besar itu masuk, tak ada gunanya penyesalan. Jadi kalau sudah kiamat besar itu datang, itu tidak ada gunanya lagi penyesalan. Bahasa lainnya itu sudah terlambat kan begitu bahasa lain. Tetapi Bapak Ibu, sebelum itu Allah kasih dulu tanda-tanda kiamat kecil kepada kita. Nah, kemarin sudah kita bahas panjang lebar beberapa hadis dan sudah banyak hadis yang kita bahas. Nah, kita masuk pada hadis selanjutnya tentang perempuan itu adalah fitnah akhir zaman. Perempuan, dia banyak fitnah perempuan itu di akhir zaman itu banyak. Salah satu di antara fitnahnya perempuan di akhir zaman itu adalah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki. Tapi subuh ini tak nampak tanda kiamat itu. Subuh ini tak nampak. Karena jumlah ibu-ibu lebih sedikit daripada bapak-bapak. Kalau beberapa pertemuan yang lalu memang jumlah ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Itu tanda kiamatnya juga belum nampak karena masih rata. Tapi di sebagian masjid tanda kiamatnya sudah nampak ini. Jumlah perempuannya itu lebih banyak daripada laki-laki. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah pertumbuhan. Boleh kita lihat dalam jumlah statistik, jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki di berbagai macam negara. Jadi nanti tidak hanya di Indonesia aja tolak ukurnya. Tolak ukurnya itu di semua negara, di beberapa negara jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga salah satu faktor dengan jumlah perempuan yang banyak ini
itu bisa disebabkan tuntutan hak asasi manusia terkhusus bagi kaum wanita, dan itu menjadi persoalan. Saking jumlah kami perempuan lebih banyak, saking banyaknya jumlah perempuan, fitnah yang muncul tuh banyak. Satu, fitnahnya tuntutan HAM, hak asasi manusia. Yang kedua, tuntutannya kami menikah dengan siapa. Artinya perempuan punya hak untuk menikah, tapi dengan siapa? Karena jumlah laki-laki tidak banyak. Apakah nanti persoalan poligami ataukah persoalan, mohon maaf, perzinahan? Yang ketiga, perzinahan. Yang keempat, kekuatan perempuan ketimbang laki-laki. Dan ini persoalan fitnah semua. Yang kelima, gender. Disamakannya perempuan dengan laki-laki. Artinya perempuan ingin ada persamaan gender dalam berbagai macam aspek, baik dari pekerjaan, baik dari semua hal, baik dari sisi pekerjaan, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kami perempuan itu punya hak. Dari 6 poin yang saya sampaikan itu fitnah bagi perempuan. Karena fitnah perempuan ini itu berat bagi kaum Adam. Berat bagi kaum Adam. Karena inilah persoalannya, dengan jumlah perempuan yang paling banyak, yang banyak itu nanti perzinahan itu yang kemudian terjadi. Berarti kami ini diciptakan untuk berzina? Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah ladang untuk perzinahan itu. Jadi semakin banyak perempuan, semakin banyak orang memandang agama ini sepele. Dengan rendahnya tingkat pemahaman agama, tingkat kemaksiatan yang naik. Jadi begini, kalau dihitung dengan, kalau kita lihat kurvanya itu, kalau tingkat pemahaman agamanya menurun, maka tingkat kemaksiatannya naik. Itu mesti begitu. Ini di dalam hukum agama sudah begini. Ini hukum yang tidak bisa Jadi kalau seandainya hukum agama, nilai agamanya menurun, pemahaman kemaksiatan menurun. Tidak. Berbalik, berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ini boleh kita lakukan survei. Setiap orang yang punya pemahaman agama yang rendah, ini mesti tingkat kemaksiatan dan kemungkarannya naik. Sedangkan tingkat pemahaman agama yang tinggi, itu bisa menimbulkan kemungkaran yang tinggi. Kita pernah lakukan, bukan survei yang secara resmi tidak, tapi hanya survei, kalau bisa dibilang abal-abal, mungkin abal-abal, tapi kita lakukan dari pemahaman dan pantauan kita. Di beberapa daerah itu tingkat agama, pemahaman agamanya itu tinggi sekali, tinggi Pak. Hampir setiap gang itu ada majelis ilmu, setiap gang itu ada majelis ilmu. Di salah satu kota di Riau ini, itu ada salah satu kota itu, setiap gangnya itu ada majelis ilmu. Tingkat pemahaman agamanya tinggi. Itu kalau sholat subuhnya itu full, sholat subuhnya itu full, jamaahnya itu baik musola ataupun masjidnya, saking ramai gitu. Tapi uniknya tingkat kemaksiatan dan kemungkarannya itu sama, ramai juga. Artinya meskipun tidak sama sebanding kuat, tapi paling tidak. Dan itu dari data yang kita temukan bahwa tingkat kemungkarannya, pertikaiannya, perselisihannya, pemerkosaannya, pelecehannya, narkobanya, korupsinya, barang yang masuk ilegalnya, itu banyak Pak. Dan itu kok sekelas tinggi tingkat pemahaman keagamaannya, tapi kok bisa? Apalagi pemahaman agama yang rendah. Dan ini Bapak Ibu membantah satu teori, satu penelitian yang pernah terjadi di salah satu negara. Ambillah, saya lupa nama negaranya itu, Swedia. Kalau saya tak salah itu negaranya Swedia. Dilakukan penelitian. Apa penelitiannya? Semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, semakin tinggi tingkat kesejahteraan satu negara. Ini teori penelitian yang dilakukan oleh salah satu kaum orientalis. Apa kata mereka? Bukan orientalis, orang-orang yang memang bisa dibilang orientalis juga atau liberal lah. Apa kata mereka? Semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.
Paham maksudnya Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya, kalau negara tersebut pemahaman keagamaannya rendah atau tidak beragama, lebih tepatnya mereka tidak memahami agama, maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi. Dan ini Bapak Ibu pelecehan terhadap agama. Artinya manusia tidak sejalan dengan fitrahnya. Fitrahnya manusia itu apa? Beragama. Jadi kalau manusia itu ateis, tidak beragama, maka itu sudah penghinaan atau keluar daripada fitrah sebagai yang sebenarnya. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kaum-kaum yang seperti tadi yang saya sampaikan lebih meninggikan. Dan tujuan mereka adalah ingin menjadikan negara-negara itu sejahtera. Dalih sejahtera itu menghilangkan pemahaman agama. Dengan penelitian akhirnya, semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Nah, itu Bapak Ibu bertolak belakang dengan pemahaman agama kita. Makanya Bapak Ibu, jumlah perempuan yang banyak itu bukan mengurangi kemaksiatan, bukan. Justru menambah perzinahan. Sedangkan jumlah dia yang hampir imbang saja, itu perzinahan di mana-mana. Nah, kita lihat Bapak Ibu, hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Hajar, qala Ibnu Hajar, "Wadh-dhahir annaha alamatun mahaddatun li sababi akharin, bal yuqaddirullahu fi akhiriz zaman, yaqillu min man yuladu min adh-dhukur wa yakthur man yuladu min al-inas." Kata Ibnu Hajar, ada persoalan yang sangat nampak kelak di akhir zaman. Bukan persoalan yang lain, tapi Allah mentakdirkan sesuatu, kata dia, di akhir zaman itu kelak banyak orang melahirkan, sedikit orang melahirkan laki-laki, tapi banyak perempuan melahirkan perempuan. Artinya perempuan lebih banyak dilahirkan ketimbang laki-laki. Kemudian Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat atau tidak akan muncul hari kiamat. Au qala, inna min asratis saah, adapun tanda-tanda hari kiamat, an yurfa'ul ilma, an yurfa'ul ilmu, ilmu diangkat, wa yadhharul al-jahl, kebodohan menetap, wa yasrabul khamr, diminumnya apa namanya itu, khamar, merajalela, wa yafsus zina, wa yadhhabur rijal, wa yabqa nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Wa fi riwayatin akhar atau riwayatin ukhra, yadhharu zina wa yaqillu rijal wa yakthuru nisa. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu. Maksudnya ilmu diangkat ini ilmu yang benar. Orang alim yang benar-benar berilmu, orang alim yang berilmu dan berakhlak yang baik itu akan diangkat. Maka ada bahasa orang tua kita zaman dulu, orang baik cepat matinya. Berarti Bapak Ibu jangan baik-baik kalau tak mau cepat mati. Nah, tak begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah mati itu sudah takdir ilahi, ya. Mati itu sudah takdirnya Allah. Sudah qadar Allah yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah tetapkan, sudah di Allah tetapkan. Artinya yang dimaksud situ adalah hilangnya pemahaman yang benar, berkurangnya pemahaman yang benar. Orang-orang berilmu, kata Imam Al-Ghazali, itu orang-orang yang berilmu yang benar itu akan diangkat sedikit demi sedikit, satu-satu dimatikan. Ulama-ulama yang garis lurus dimatikan. Orang-orang baik dan berilmu meskipun bukan seorang ulama dimatikan. Orang-orang yang berakhlak mulia, yang selalu menjaga keistiqamahannya diangkat satu-satu. Diangkat ini maksudnya dimatikan oleh Allah. Karena kalau ada orang-orang baik itu maka akan dimatikan, tersisa orang munafik saja. Tapi kelak di akhir zaman itu orang baik itu, orang-orang muslim yang baik dan benar itu dimatikan. Sehingga nanti yang tersisa itu orang munafik aja dan orang kafir. Nah, disitulah kerusakannya. Makanya sebaik-baiknya umat itu yang tidak ketemu dengan
Hari kiamat. Karena kata Nabi seburuk-buruknya umat yang ketemu dengan hari kiamat. Nah, kenapa Nabi katakan seburuk-buruknya umat yang ketemu dengan hari kiamat? Itu umat munafik, orang-orang munafik dan orang kafir. Itu buruk apa baik? Orang kafir jelas buruknya. Orang munafik lebih buruk daripada kafir itu sendiri. Coba bayangkan, lebih buruk daripada kafir itu sendiri. Kata Nabi kemudian wayadharul jahlu. Kemudian kebodohan itu naik. Kebodohan di sini bukan tidak berilmu. Kalau kita kembalikan pada aspek jahiliyah, orang jahiliyah zaman dahulu, kita lihat rujuk kepada persoalan Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Setiap mereka ketika selesai persoalannya dengan Fir'aun, keluar tuh dari laut yang sudah dibelah itu. Apa kata dia kepada Nabi Musa? Musa, kita sudah jalan jauh nih. Kami lapar. Mintakanlah kepada Tuhanmu. Katanya. Minta Nabi Musa kepada Tuhannya. Nikmat Allah turunkan tuh burung-burung. Manna wassalwa. Dikasih makan sama Allah. Kemudian setelah makan, apa kata jamaahnya itu? Musa, kami haus. Mintakanlah kepada Tuhanmu. Kemudian dengan tongkatnya Musa tadi dibelahlah gunung atau bukit tadi, fanfajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air. Ini karakter Bani Israel ya, karakter Bani Israel. Tapi uniknya setelah Nabi Musa naik ke atas, mereka membangkang. Apa katanya kepada Nabi Musa? Ketika sedang berjalan bersama Nabi Musa, nampak satu kaum yang sedang menyembah berhala, tapi berhalanya itu binatang. Apa kata dia kepada Nabi Musa? Musa, bangunkanlah bagi kami, buatlah bagi kami patung binatang sapi yang oleh nenek moyang kami dulu binatang terhormat. Apa kata Nabi Musa? Kalian ini kaum sudah yang paling baik, yang paling diutamakan, kata Nabi Musa. Masih juga minta juga lagi patung. Akhirnya Bapak Ibu berjalanlah sampai Bukit Tursina. Sebelum naik ke atas Bukit Tursina itu apa kata Nabi Musa? Harun, saudaraku, aku tinggalkan jamaah ini. Aku berpamitan dengan jamaah. 1 bulan lebih namanya. Nabi Musa pergi ke atas untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Apa yang terjadi? Pembangkangan. Pembangkangan yang terjadi, apakah karena mereka berilmu atau tidak berilmu? Bani Israel kurang ilmu. Sehingga ilmu yang mereka dapat langsung dari Nabi Musa. Pengetahuannya, kata Nabi Musa, jangan kalian menyembah patung. Kalian sudah lebih baik daripada orang yang menyembah patung. Masa jahiliyah dahulu begitu, Pak. Jahiliyah dulu begitu. Apa maksudnya? Bodoh betulan. Bodoh secara ilmu beneran. Dan mereka bukan Islam. Keluar daripada agama Islam. Dan bukan Islam. Uniknya, yang dimaksud dengan hadis ini wayadharul jahla itu sekarang. Yang dimaksud oleh hadis itu sekarang. Orang sekarang ini berilmu tapi bodoh. Sampai di sini paham Bapak? Itu yang dimaksud oleh hadis tadi. Bukan jahlun karena ilmu tidak ada, tapi saking tingginya ilmu makin bodoh dia. Maksudnya apa? Berilmu tidak berakhlak. Berilmu dia perjualbelikan ilmu, itu bodohnya. Berilmu tapi nggak tahu mana yang baik dan betul. Berilmu nggak tahu mana yang salah dan benar. Berilmu nggak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Berilmu tapi justru melakukan syubhat. Berilmu tapi justru melakukan yang haram. Itu yang disebut dengan ilmu itu diangkat, kebodohan yang tersisa. Bodoh bukan berarti tanpa ilmu. Dia kategori bodoh itu kata Imam Al-Ghazali, satu, bodoh beneran karena memang tidak mengerti. Itu ada orang-orang yang belum belajar, yang tidak mengerti secara keilmuan, itu dianggap bodoh, Pak. Tapi bodoh di sini lebih selamat daripada bodoh yang selainnya itu. Betul, Pak. Orang yang tidak mengerti itu memang dianggap bodoh. Tapi bodoh di sini bukan berarti menghinakan kebodohannya, bukan. Bayangkan dalam Al-Quran itu, apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu dalam beribadah? Tidak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama kata Allah. Orang yang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu tak sama. Orang yang beribadah dengan ilmu pahalanya lebih tinggi.
Orang yang beribadah tanpa ilmu, kalau dia benar, nilai pahalanya sedikit. Kalau dia salah, justru menyesatkan. Coba berbahayanya Bapak Ibu. Artinya apa? Yang dimaksud dengan ayat tersebut, ilmu orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi yang dimaksud dengan hadis di sini, maksudnya banyak. Bukan hanya bodoh tanpa ilmu. Ada pemahaman yang kedua. Apa pemahaman kedua? Orang berilmu yang tidak menjalankan ilmunya. Itu bodoh yang kedua. Makanya bahasa para ulama itu, ada orang tahu tapi dia tak sadar kalau diri dia tak tahu. Kalau diri dia tahu. Ada orang yang itu tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya lagi, ada orang tidak sadar kalau dia tidak tahu. Coba bayangkan. Annahu yadri annahu la yadri. Coba bayangkan, ada orang tidak sadar kalau dia tidak berilmu. Yang uniknya lagi, ada orang yang pura-pura berilmu. Yang paling berbahaya yang terakhir ini, yang pura-pura berilmu. Inilah yang disebut dengan bodoh tadi. Ada orang yang bodoh betulan, memang tidak berilmu. Ada orang yang berilmu tapi tak menjalankan ilmunya. Ada orang yang berilmu tapi memperjualbelikan ilmunya. Ada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Ada orang yang pura-pura berilmu. Yang paling banyak di akhir zaman, yang pura-pura berilmu. Mereka mengaku berilmu, pada hakikatnya mereka tidak berilmu. Inilah yang disebut dengan jahlun yang hakiki. Makna yang sebenarnya daripada kebodohan tadi adalah yang pura-pura berilmu. Itu yang paling berat Pak, karena orang yang pura-pura berilmu ini yang akan membuat kabur dunia. Dia seolah-olah tahu, tapi ternyata dia tidak mengerti. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang akan banyak berada di antara kita. Dan hari ini sudah banyak begitu Pak. Kita lihat, ketika orang-orang, kita ambil jalur pemerintahan aja dulu. Ketika orang-orang ditempatkan di tempat yang bukan haknya. Dia ahli teknik dia, tapi dimasukkan ke Satpol PP. Kan tak nyambung tuh. Dia ahli di bidang fisika, jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia ahli komputer, ngajar di bidang statistik, masih sedikit agak oke lah, karena ada kesenyambungan. Dia ahli di bidang tata boga, jadi kepala dinas peternakan. Ini kan faktornya apa? Kok bisa dia duduk di tempat yang bukan haknya dia? Faktor apa itu? Ordal. Ibu ini frontal. Ordal kata ibu, itu orang dalam. Satu orang dalam itu nepotisme berarti. Kalau orang dalam itu nepotisme berarti. Nepotisme, korupsi, kolusi, suap dan begitu. Itu faktornya. Tapi kalau sesuatu yang sudah diberikan kepada yang bukan haknya, kata Nabi, tinggal tunggu hari kiamat aja. Kan gitu, kehancuran, tinggal tunggu tuh kehancuran. Apa kata? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhis sa'ah. Kalaulah sesuatu itu diberikan yang bukan haknya, maka tinggal tunggulah kehancurannya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sekarang perhatikan. Orang ahli tata kota tidak bisa dia ngurus tata kota. Orang ahlinya itu bahasa Arab, jadi kepala dinas kesehatan. Orang dinas kesehatan, asli kesehatan, jadi kepala dinas Satpol PP misalkan. Pamong Praja. Ini Pak kita nyambung. Dan itu mulai kehancuran. Kemudian kalimat selanjutnya, hadis selanjutnya kata Nabi, yusrabul khamru. Jadi tadi sudah tanda-tanda kiamat tadi. Yang pertama, ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Yusrabul khamru, merajalelanya orang-orang yang minum khamar. Tidak usah jauh-jauh Pak, ini saya betulan menyampaikan ini. Kini mumpung banyak paparazi, kita sampaikan. Mudah-mudahan mereka mendengar. Karena kita menyampaikan dengan lisan sudah, mau tidak mereka dengarkan itu persoalan. Mudah-mudahan besok kita dikasih waktu untuk audiensi, ketemu dengan anggota dewan, kita sampaikan. Sekarang ini penjualan minuman keras itu
Yang dulunya sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Ada beberapa daerah di sini kok yang begitu. Dan persoalannya kok tidak berani. Nah, ini kita mau sampaikan kepada yang terpilih, baik anggota dewan maupun wali kota atau gubernur. Kita sampaikan lewat Majelis Ulama Indonesia, kita sampaikan lewat guru-guru kita yang punya link ke atas, kita sampaikan. Kemarin itu Pak, salah satu swalayan itu jual minuman keras bir bintang itu, terang-terangan tuh, ditaruhnya di depan toko tuh, bir bintang katanya. Pertanyaannya, berarti kalau dia berani menjualkannya terang-terangan, pertanyaannya, ada nggak peminumnya? Ada nggak peminumnya? Itu kok terang-terangan? Itu satu. Yang kedua, kalau berani dia jualnya itu terang-terangan, mohon maaf, kira-kira ada yang menjaga atau memang tidak dikasih peringatan sama sekali? Coba bayangkan. Dulu orang menjualnya tuh sembunyi-sembunyi ke belakang, masuk lewat pintu belakangnya, dikasih. Sekarang enggak, di depan toko tuh dipasang, dibuat, ditumpuknya kardus. Terutama pada malam tahun baru kemarin. Oh, itu ramai Pak, besar, orang belinya itu pakai kardus-kardusan. Artinya apa Pak? Begitulah daruratnya kita hari ini. Kita ini Pak, terkhusus di Riau ini, dan khususnya lagi Pekanbaru ini, darurat banyak hal. Satu, darurat akhlak. Yang kedua, darurat LGBT. Yang ketiga, darurat narkoba. Yang keempat, darurat perzinahan. Yang kelima, darurat minuman keras. Dah darurat Pak, sudah sampai di sini Pak. Di Pekanbaru ini sudah sampai di sini. Setiap disampaikan persoalan cuma itu Pak. Itu terus persoalannya. Narkoba, minuman keras, perzinahan, LGBT. Hilang akal. Jadi salah satu penyebab kebodohan itu disebabkan minuman keras juga. Disebabkan dangkalnya ilmu orang, itu disebabkan minuman keras. Orang yang sering meminum minuman keras, itu otaknya buntu. Kecerdasannya berkurang. Sangat berkurang. Nah, itu persoalan. Nah, maka bisa muncul kebodohan tadi. Kemudian zina. Kemudian terjadi perzinahan. Nah, ini sudah kita bahas juga. Perzinahan. Wayadhhabur rijal. Laki-laki berkurang. Wayabqan nisa. Perempuan bertambah. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. 50 perbandingannya. 50 banding 1. 50 perempuannya, laki-laki 1. Sekarang yang dibenarkan dalam menikahi perempuan berapa? 4 apa 50? 4 atau 50? 4 cuman Pak batasnya. Kan gitu. Nikahilah olehmu masna wa thulatha wa ruba'. 2. Nikahilah olehmu dimulai dari kalimat 2, 3, 4. Kalau tidak bisa 2, 3, 4 baru 1 kata dia. Kalau tidak bisa berlaku adil 1. Berarti kan batasnya berapa? 4. Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan kelak di akhir zaman 50 banding 1. Sekarang pertanyaannya 50 dikurangi 4 berapa? 50 kurangi 4 berapa? 46. Nah, 46 ini kemana? Sampai di sini paham maksudnya Bapak Ibu? Ladang perzinahan, perselingkuhan, ladangnya lesbi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini persoalan logika gitu. Logikanya di situ. Berarti bagaimana Pak Ustaz? Apa kami harus bunuh anak kami yang lahir perempuan? Ya tidak juga. Itu perang kita hari ini. Jihadnya Bapak Ibu. Kalau kita melahirkan baik anak laki-laki maupun perempuan, jihad kita adalah memberikan wadah terbaik bagi dia. Kenapa? Karena orang yang saleh, yang benar dan soleha, di akhir zaman itu akan bersama orang-orang yang saleh dan soleh. Tidak akan keluar dari jalur itu. Makanya Nabi katakan tuba lil ghuraba, itu selamatlah orang-orang yang beruntung. Siapa? Mereka-mereka itu yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Nah, itu jadi kebanyakan gerak di akhir zaman itu perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak. Bapak Ibu bayangkan, jumlah perempuan lebih banyak, semua nuntut haknya. Kira-kira, itu pakai kira-kira aja lagi. Itulah yang disebut dengan oleh Nabi, nanti akan terjadi perzinahan
Kenapa? Karena perzinahan yang terjadi itu kelak berbagai macam bentuk. Bisa laki-laki dengan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bisa anak kecil dengan yang tua, bisa yang tua dengan yang kecil. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah nanti tidak ada lagi batasan umur dalam berzinah itu. Anak SMA bisa berzinah dengan orang kuliah, dengan mama-mama, dengan nenek-nenek, bisa. Karena nanti persoalannya begitu, Pak. Perzinahan yang terjadi itu. Bahkan kata Nabi, yang berzina itu yang disebutkan dengan maraknya zina itu kelak bukan begitu. Orang berzina di tengah jalan ini. Dalam riwayat yang lain sampai disampaikan begitu. Tungkahul mar'atu fit thariq. Mereka menikahi perempuan itu di jalan. Artinya apa? Sudah banyak persoalan orang-orang yang melakukan perzinahan baru kemudian dinikah. Jadi married by accident. Apa namanya? MBA. Itulah pokoknya. MBA. Married by accident. Sudah terjadi kasus dulu baru nih. Itu yang disebut oleh Nabi. Nikah dulu di jalan itu yang disebut oleh Nabi itu. Zina dulu baru nikah. Yang benar ya nikah. Itu yang benar. Jadi tidak zina dia. Sekarang ini zina dulu baru nih. Dan kelak Bapak Ibu itu menjadi tren. Kita lihat negara yang sudah menerapkan itu, yang menjadi tren. Amerika. Amerika itu negara yang sudah biasa dengan persoalan hubungan badan. Baik itu anak muda maupun orang tua. Jadi berhubungan badan zina itu sudah biasa di sana. Di luar sana di Eropa itu sudah biasa. Dan itu menjadi hal yang biasa. Tidak tabu, tidak tabu. Dan itu setelah itu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, setelah mereka berhubungan badan, mau tidak sejalan itu tidak ada masalah. Bahkan satu orang wanita bisa tidur dengan berbagai macam laki-laki. Itu zina apa tak zina? Coba bayangkan. Dulu hampir mau muncul peraturan, kalau saya tak salah dalam aturan Kemendikbud waktu itu. Masanya siapa yang sebelum sekarang ini? Yang Gojek-Gojek itu siapa namanya? Nadiem Makarim. Apa katanya? Yang orang yang melakukan hubungan badan suka dengan suka itu tidak zina. Yang zina itu kalau diperkosa. Sempat ini kemarin betul-betul disahkan. Makin habislah negara kita ini. Makin hancur. Coba bayangkan. Kita berpikir demikian Bapak Ibu. Ini kenapa kita sampaikan biar Bapak Ibu tahu, punya keprihatinan terhadap generasi. Bukan 1, 2, 3 yang punya keprihatinan kepada generasi. Semua kita yang sadar, yang tahu akan kondisi itu. Baik. Maka kata Nabi, wayabkan nisa, jumlah perempuan itu tersisalah perempuan kata Nabi. Tersisa perempuan di sini artinya jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hatta yakuna li khamsina qayyiman wahid. Jadi perempuannya 50, laki-lakinya satu perbandingannya. Jadi 46 masih ada sisa. Saking banyaknya sisanya 46. Yang 4 orang aja udah habis. Abang-abang kita di depan mesti tidak berani nih Pak. 2, 3 nggak berani. 2 nggak berani, 3 nggak berani, apalagi 4. Lah apalagi 50. Nah, itu perbandingannya. Artinya kerusakan. Bukan berarti perempuan itu muncul sebagai fitnah kerusakan. Bukan. Yang kita maksud adalah kelak terjadinya perzinahan salah satu wadahnya dengan jumlah perempuan yang lebih banyak. Kita belak-belakan Bapak Ibu. Laki-laki itu bisa menahan diri dia. Kalau cuma sekedar tahta dan kekuasaan aman, tidak akan mampu menggoyang dia secara utuh Pak. Ridwan, mau tidak kau jadi presiden? Masih bisa ditahan Pak. Tapi kalau yang sudah menghasut perempuan, hari pertama didekati sama perempuan, nggak goyang. Hari kedua didekati, nggak goyang. Hari ketiga mulai lusuh. Hari keempat dikasih air teh manis, perhatian muncul. Hari kelima hilang cerita Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan salah, laki-laki itu yang paling mudah menundukkan laki-laki itu perempuan. Yang paling mudah menundukkan laki-laki perempuan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, banyak sekretaris-sekretaris itu laki-laki itu perempuan. Perempuan. Banyak SPG itu laki-laki itu perempuan. Kenapa begitu? Daya tarik.
kelak di akhir zaman perempuan menjadi sorotan. Kenapa? Penjualan. Jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. Penjualan tubuh wanita itu menjadi satu-satunya yang akan menjadi daya tarik di akhir zaman. Dibuat aja video singkat perempuan pakai tank top aja, pakai celana kolor aja, itu yang nonton ratusan ribu. Cuman diam aja begini ya, diam aja nggak usah ngapa-ngapain atau goyangkan badan sikit-sikit gitu, dibuat video singkat, itu yang nonton ratusan ribu. Coba yang tidak bermanfaat begitu, yang nonton ratusan ribu. Coba Bapak Ibu buat video, kemudian dalam video tersebut Bapak Ibu berdakwah, nggak usah bapak-bapak ibu-ibu aja. Itu yang nonton nggak sampai 100 ribu. Jangankan 100 ribu, 1000 pun belum tentu sampai itu. Coba. Artinya perbandingan. Ini perlu kita paham. Begitulah mudahnya orang tertarik dengan, mohon maaf, anggota tubuh wanita. Makanya dulu waktu kami di Yogyakarta, kata guru saya, Miss Universe itu penjualan tubuh wanita. Bayangkan, itu penjualan tubuh betul. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, dalam riwayat yang lain disampaikan, nanti akan terjadi zinah merajalela, jumlah laki-laki sedikit dan jumlah perempuan lebih banyak. Artinya Bapak Ibu, ini persoalan yang akan timbul di akhir zaman kata Nabi. Satu, ilmu diangkat, kebodohan yang merajalela, kemudian peminum khamar yang merajalela, perzinahan yang merajalela, jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Hatta khamsina sampai jumlahnya itu 50:1. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak menolak hadis Nabi. Kita tidak menolak hadis Nabi. Tapi yang perlu kita tekankan, generasi yang lahir dari rahim kita, itu pastikan dia generasi yang saleh. Pastikan dia generasi yang salehah. Pastikan dia generasi pejuang. Pastikan dia generasi yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Baik, hadis selanjutnya. Dalam poin selanjutnya itu Bapak Ibu, zuhurul fahisha wal mujaharah biha. Apa kata Nabi? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'ah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hatta sampai la tabqa ala wajhil ardi ahadun lillahi fihi hajatun wa hatta tujadul mar'atu naharan jiharu tunqihu wasatat tariq. Ini hadis yang tadi kita sampaikan. Apa kata Nabi? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat di tengah jalan itu perempuan dan laki-laki, atau perempuan dinikahkan di tengah jalan oleh orang tuanya. Wa yunkiru dzalika ahadun wa la yughayyiruhu fayakuna amsaluhum yawma idzin alladhi yaqul law nahaitaha an tariqin fadzaka fihim mithla Abi Bakr wa Umar fihi. Kalau kalian tidak melakukan pelarangan terhadap kami melakukan perbuatan zina, maka jika dilarang kalian seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab dengan lantang menolak perzinahan, dengan lantang melarang orang, dengan lantang semuanya menghapus kemungkaran. An-nahyi wanil munkar. Ini poin pentingnya, nahi wanil munkar. Tapi kalau kalian tidak berani melarang, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, maksudnya apa? Kelak kalau tidak ada orang, kita ambil sedikit demi sedikit, kita lihat dulu kira-kira laki-laki dan perempuan kalau pegangan tangan itu yang bukan muhrim tabu betul. Tabu. Sekarang biasa apa tabu? Biasa. Dulu boncengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya kira-kira tabu apa tidak? Tabu. Dulu pacaran itu tabu apa tidak? Tabu. Dulu orang pacaran, Pak, mohon maaf orang tua zaman dulu pacaran, duduknya nggak jauh sih. Situ laki-laki, sini perempuannya. Sekarang tak begitu, ha? Tahu Bapak Ibu maksud saya kan? Boncengannya begini, Bapak Ibu. Belum suami istri, masih anak sekolah, duduk boncengannya kayak suami istri. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi kondisi kita hari ini prihatin apa tidak kita lihat? Kira-kira nih, ini kita buat lagi logika sederhana. Kira-kira ini laki-laki khususnya, sedangkan duduk yang jauh saja, berjauhan, berduaan duduknya berjauhan, ada enggak setan yang menghasut duduk lebih dekat, lebih dekat? Ada enggak Pak? Setan akan hasut duduk dekat. Akhirnya duduk dekat. Sudah duduk dekat-dekatan, kata setan, pandang-pandangan dong, kata setan. Pandang-pandangan.
Setelah duduk pandang-pandangan, setan hasut lagi. Udahlah, lakukanlah buatlah yang lain, buatlah yang lain. Itu hasutan setan, Pak. Hasutan setan. Apa yang terjadi? Zina. Zina. Itu yang disebut oleh Nabi. Sesuatu yang tabu menjadi hal biasa. Hari ini Bapak Ibu boleh lihat. Sesuatu yang tabu itu terbiasa. Sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa kita katakan menjadi hal yang biasa? Orang tidak lagi menghiraukan. Yang ada dalam benak orang hari ini. Orang tua yang ada dalam benaknya hari ini. Mohon maaf jangan tersinggung bagi mereka yang merasa. Yang penting dia tidak berzina. Tidak apa-apa dia punya pacar, yang penting dia tidak berzina. Sekarang banyak anak SMA yang menggugurkan kandungannya, hasil zinanya. Ada pertanyaan muncul Pak sama saya, Ustaz, kenapa dia berhubungan badan bisa hamil? Sementara ada orang yang sudah menikah nggak hamil-hamil gitu. Coba Pak. Itu pertanyaannya memang aneh kan? Tapi memang kadang-kadang masuk akal Pak. Kok masuk akalnya bagaimana? Iya ya, kok bisa orang berhubungan badan berzina hamil dia? Ini orang yang sudah nikah bertahun-tahun nggak hamil-hamil gitu. Kalau gitu lebih baik kami berzina Ustaz biar bisa hamil gitu. Coba bayangkan. Ini logika yang sudah terbalik. Tapi memang begitu Pak. Ada alasan, ada biar Allah tunjukkan. Ketika mereka hamil rasa dosanya, rasa bersalahnya segala macam Allah tunjukkan. Bayangkan dampak daripada hasil perbuatannya. Anak itu luntang-lantung Pak. Nggak bisa disandarkan kepada bapak dan ibunya. Nggak bisa. Nggak bisa disandarkan kepada bapaknya. Kalau anak itu perempuan, bapaknya nggak berhak menikahkan dia. Hasil daripada zina tadi. Banyak dampak negatifnya Pak daripada hasil zina itu. Banyak sangat. Anaknya nggak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Nggak berhak. Coba persoalan seperti itu. Nah yang seperti ini oleh dalam satu peraturan atau hukum yang lain, dalam hukum Islam tak boleh, tak berhak. Tapi dalam hukum yang lain dibaik-baikan. Boleh kok, itu hak warisnya dia. Tidak ada Pak. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dalam Islam haram. Jangankan warisan, nasab ke bapaknya tidak bisa. Kalau dia sudah nikah bagaimana Pak Ustaz? Nikah berzina dulu baru nikah. Status anak tetap. Secara DNA, pusatnya tetap anaknya secara DNA. Secara DNA saja. Tetapi secara yang lain tidak. Nasab tidak, waris tidak. Dan perempuan kalau dia perempuan, bapaknya tidak berhak menikahkan anak tersebut. Terus siapa yang berhak menikah? Wali hakim. Wali hakim. Kasihan Pak. Anak hasil zina itu kasihan. Sangat kasihan sekali. Dampak daripada perbuatan orang tuanya, bapak dan ibu. Mereka nggak berpikir sejauh itu, nggak berpikir ancaman Allah terhadap. Tapi kan anak itu tak bersalah. Yang bersalah siapa? Bapak ibu. Tapi dampak perbuatannya itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu, hadis yang selanjutnya. Kata Nabi dalam hadis yang selanjutnya ini, akhzul ujrah ala qiraatil Quran. Ini jangan tersinggung ya, yang punya anak-anak yang pandai baca Quran. Kata Nabi begini. Salah satu tanda akhir zaman kata Nabi itu, akhdhul ujrah ala qiraatil Quran, mengambil upah dari baca Quran. Mengambil upah dari baca Quran. Kita lihat dulu, jangan langsung dipotong. Kalau dipotong langsung banyak yang kabur tuh. Berarti nggak boleh kami ngaji kemudian dibayar tuh nggak boleh. Nah, ntar dulu kita lihat. An Imran ibn Husain annahu marra bi rajulin wa huwa yaqra ala qaumin falamma faragha sa'alahum malan. Ini kata dia. Imran ibn Husain berjalan di hadapan seorang laki-laki. Ketika itu laki-laki sedang baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, falamma faragha, kemudian sudah kosong. Sa'alahum malan. Laki-laki tadi yang baca Quran tadi minta duit, minta upah. Oke, minta duit atau minta upah. Faqala Imran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imran, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya gini, dia takjub. Oh kok bisa begini nih? Astagfirullah, itulah bahasa kita. Kemudian
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Nabi berkata, man qara'al Qur'an falyas'al Allah tabaraka wa ta'ala bihi fa innahu sayaji'u qaumun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna an-nasa bih. Kata Imran tadi, pernah mendengar Nabi berkata, kata dia, man qara'al Qur'an, ada orang yang membaca Al-Qur'an, seharusnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini meminta keberkahan daripada Allah. Tapi akan datang satu kaum, kata Nabi, orang-orang baca Quran meminta upah daripada hasil bacaannya. Ini yang saya maksud adalah orang-orang yang menjualkan Al-Qur'annya. Fima qara'tal Qur'an, qara'tul Qur'ana fika, wa yaqulu Allahu kadzabta, wa taqulul malaika kadzabta, qara'tul Qur'ana liyuqalu qari'an. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, ada orang yang mempelajari ilmu Al-Quran liyusiba minhu dunya. Ada orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan duit. Contohnya begini, Pak Imam yang tersinggung Pak Imam ya, ada orang bilang begini, ini zohir Pak, apa kata dia? Aku tidak mau jadi imam masjid Sianu itu kalau masjid aku tidak dibayar 500.000 per hari. Ini yang disebut dengan minta duit. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau dikasih terima, kalau tidak dikasih jangan pernah minta. Menjaga marwah daripada seorang yang berilmu. Maka Bapak Ibu, haram bagi seorang dai meminta kepada pengurus masjid untuk dibayar. Itu haram hukum Pak, haram. Tapi kalau kata Yusuf Al-Qardawi, kalau diberi terima, kalau tidak diberi jangan pernah minta. Kenapa? Marwah seorang alim, marwah seorang yang berilmu, itu penting Pak untuk disampaikan. Tapi kalau sekarang ini pusat begitu, itu pandai-pandai kacamata kita sekarang lihat, pandai-pandai dengan kacamata kita lihat. Kenapa saya katakan demikian? Karena akhir zaman itu isinya ulama su, yang paling ditakuti oleh Nabi, yang paling dikhawatirkan dari umatnya bukan Dajjal, tapi ulama su. Tahu apa itu ulama su? Ulama yang menjual agamanya demi dunianya. Demi apa Bapak Ibu? Demi piti. Ini tuh isyarat Pak, isyarat. Kata Nabi, inna akhwafa ma'akha, kata Umar bin Khattab, inna akhwafa ma'akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Itu dia yang paling takuti. Makanya disebut dengan penjualan lisan. Penjualan lisan. Ini yang ditakutkan di akhir zaman Pak. Banyak yang seperti ini nanti akan banyak kita temukan. Sekarang saja sudah mulai Pak. Baru-baru ini ada seorang, tapi kita tak boleh sampaikan namanya. Dimintalah oleh masjid, musola, diminta oleh musola untuk jadi imam, sekaligus tinggal di situ. Mereka tahu bahwa beliau ini punya kelebihan di situ. Dimintalah Pak untuk jadi imam sekaligus jadi gharib di situ. Mendengar nama musola ya Pak Ustaz? Iya musola. Langsung berubah ya Pak. Anda dulu lah Ustaz. Coba bayangkan Pak. Orang sekarang milih-milih Pak, milih-milih. Makanya mohon maaf, kenapa banyak musola-musola di pinggir itu sulit mencari? Ya sekelas musola. Mereka bandingkan musola dengan masjid. Adalah kan musola paling berapa? Nah, duitnya katanya. Miris kita hari ini Pak, miris. Jadi kita berharap jamaah itu bisa berubah, sementara begitu itu yang kita susahkan. Na'udzubillahi min. Jadi Bapak Ibu, doakan guru-guru itu, doakan para dai-dai ini semoga ikhlas dan betul-betul mengharap dengan ridhonya Allah. Betul-betul Pak doakan. Betul-betul harus Bapak Ibu doakan. Istiqomah itu berat Pak, sangat berat sekali. Kalau bukan dibantu dengan doanya Bapak Ibu semua, wah sulit. Untuk bertahan itu sulit Bapak Ibu. Apalagi hari ini begitu semua. Ukurannya cuma itu. Aku tidak mau lah di masjid rontoh. Mending di masjid yang sanu tuh. Besar masjid sanu. Pilih-pilih Pak. Pilih-pilih. Itu kan persoalan. Baru tadi malam kami berbincang Pak dengan salah seorang yang saya anggap betul-betul alim. Saya bilang sama beliau, ini persoalan, iya, ini persoalan kita hari ini. Banyak sekali kasus seperti itu.
Ini saya kasih tahu Bapak Ibu, salah satu lembaga itu kalau sudah Ramadan coba, itu yang antri minta jadwal tuh banyak Pak. Yang antri minta jadwal tuh ribuan, bukan ribuan, ratusan yang antri minta jadwal. Padahal mereka bukan punya kapasitas di situ. Tahu apa yang tujuannya Pak? Mencari duit aja. Makanya mohon maaf, ladang dakwah ini sekarang dijadikan ladang mencari duit. Bapak Ibu boleh sampaikan, jangan tersinggung. Saya jujur aja Bapak Ibu, jujur kita nggak usah tersinggung. Jangan tersinggung karena kali hidup ini memang harus disinggung. Kalau tak singgung, kapan sadarnya? Karena itu persoalan Pak. Dan ini persoalan semua Pak. Bukan hanya di sini, di semua tempat itu persoalan. Di mana-mana. Ini makanya kalimat itu kata Nabi disampaikan di sini. Maka kata Nabi, kharaja alaina Rasulullah wa nahnu naqra'ul Qur'an. Wa fainal a'rabi wal a'jami faqala iqra'u fa kullu hasan. Wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yaqamul qadam. Wa yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun. Nah, sudah memperingatkan kepada kita, kelak akan muncul kaum-kaum yang mendahulukan kepentingan dunia ketimbang akhirat. Yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun. Dibayangkan Bapak Ibu, ada kelompok yang akan lebih mementingkan mendahului kepentingan dunia ketimbang kepentingan akhir. Jadi semakin hari, kata Imam Ghazali itu betul. Yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu benar betul, sangat betul sekali, sampai hari ini terbukti. Kata Imam Al-Ghazali, kelak keikhlasan itu sedikit demi sedikit akan pudar. Sedikit demi sedikit akan hilang dari setiap orang keikhlasan. Bukan hanya mereka saja, bukan hanya orang berilmu saja, semua umat manusia. Keikhlasan itu sedikit demi sedikit akan hilang. Dan itu sudah mulai terasa. Memandang ikhlas itu sudah dijadikan sinetron film. Ikhlas kau nak? Ikhlas aku. Kata Imam Al-Ghazali. Orang yang berbuat, kalau dia berbuat mengucapkan kalimat ikhlas dari lisannya, pastikan kalau itu tidak ikhlas. Ada orang berilmu, dia sampaikan bahwa sesungguhnya aku ini berilmu, tapi pastikan kalau dia tidak berilmu. Kalau ada orang yang ngaku soleh, pastikan kalau dia tidak soleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau ada orang yang mengaku anani mutawadhi, saya ini orangnya rendah hati, itu pasti tak rendah hati itu. Aku ini dermawan, pasti tidak dermawan. Karena setiap orang yang melakukan kebaikan amal soleh, kata Imam Al-Ghazali, mesti tidak berani mengucapkan kalimat itu pada diri dia. Jadi kalau ada yang sudah mengucapkan pada diri dia, berarti bisa kita pastikan itu kebalikan daripadanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Nih, karena persoalan akhir zaman ini persoalan takut menakuti nih. Tidak Bapak Ibu, ini bukan ancaman. Agar kita bersiap diri untuk memenuhi panggilan ilahi. Kalau suatu saat kita dimatikan oleh Allah dan kondisi dilalah kita dalam sedang istiqomah, ya Allah ya Rabbi, indahnya mati dalam husnul khatimah. Kita tidak mau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tidak mau generasi kita yang kita tinggalkan itu generasi yang lemah. Du'afa'ul ilmi, du'afa'ud din. Pemahaman mereka agamanya lemah, ilmunya lemah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, Allah memberkahi, Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, Allah bisa jadikan sandaran bagi kita agar kita bisa menjadi orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa humumina. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.